Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hari ini menjadi Sabtu yang pertama di dalam bulan Rajab dan juga Sabtu yang pertama di dalam tahun 2025 Miladiyah ataupun Masehi. Perubahan tahun, pergantian hari, bulan, pekan dan lain sebagainya adalah sebuah sunnatullah. Tidak ada seorang manusia pun yang diberikan kewenangan untuk mengintervensi waktu. Maka ketika Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah menyatakan inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran, sesungguhnya perhitungan bulan dalam setahun di sisi Allah ada 12 bulan. Karena 12 bulan ini sunnatullah, apapun agama, budaya dan bangsa yang membuat kalender ataupun penanggalan tetap tidak bisa keluar dari standar 12 bulan. Mau kalender Masehi, Hijriyah, kalender Imlek, kalender tahun Saka dan lain sebagainya. Bahkan sampai kepada yang klinik, yang berbicara tentang rasi bintang, tetap 12 bulan dalam setahun, sunnatullah. Dan itu berlaku bukan dalam 1000-2000 tahun yang lalu atau 1-2 miliar tahun yang lalu, tapi Allah nyatakan yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu terpisah jagat raya ini, yang mungkin menurut teori ilmu pengetahuan ada yang namanya Big Bang. Dalam Al-Quran Allah juga menyatakan demikian, inna samawati wal arda kanata rataqam fafataqnahuma, sesungguhnya langit dan bumi dulunya menyatu lalu kami pisahkan di antara langit dan bumi. Mungkin dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan sebutan teori Big Bang, ledakan yang dahsyat. Sejak saat itu sudah 12 bulan dalam setahun, sudah 24 jam dalam sehari. Hanya saja perhitungan bulan merujuk kepada dua sistem, ada yang solar system dan ada yang lunar system.
Ada yang berdasarkan pergeseran matahari, ada yang berdasarkan bulan. Masehi mengambil posisi matahari, maka hitungan waktunya tetap stabil merujuk kepada musim. Dari pertama orang Kristen mengenal Natal di musim dingin sampai hari ini tetap Natal di musim dingin. Sedangkan Islam merujuk kepada lunar system, melihat bulan. Maka bergeserlah waktu pelaksanaan ibadah puasa dan haji, ada di musim dingin dan ada di musim panas. Dan tentu saja perjalanan waktunya menjadi tidak stabil dan menimbulkan khilafiyah. Kenapa? Karena posisi bulan terhadap bumi itu sering berubah-ubah walaupun di dalam struktur yang sama. Semua ada hikmah. Maka di dalam ajaran Islam kita diberitahukan, kita diajarkan oleh guru-guru bahwa semua jadwal ibadah umat Islam itu merujuk pada posisi bumi terhadap benda langit. Untuk ibadah harian dengan melihat posisi bumi terhadap matahari, dan ibadah bulanan melihat posisi bulan terhadap bumi. Maka kita sholat subuh bukan karena sudah jam 5:25. Kita sholat subuh karena sudah terbit fajar. Habis waktu subuh bukan karena jam 6:30, jam 6:40 hari ini, tapi kita berhenti waktu subuh karena sudah terbit matahari. Kita sholat duhur bukan karena sudah jam 12:45, tapi kita sholat duhur karena sudah tergelincir matahari. Kita sholat asar karena bayang-bayang setiap benda yang disorot oleh matahari sudah sama panjangnya. Kita sholat maghrib karena matahari terbenam. Dan kita sholat isya ketika bayang-bayang dari pancaran lembayung sinar matahari tersebut sudah hilang. Semua merujuk kepada posisi matahari. Begitu datang bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain yang ada ibadah khusus, umat Islam menentukan dari proses ru'yatul hilal, melihat posisi bulan. Sepatutnya setiap bulan hijriah kita ada proses ru'yatul hilal. Tapi yang terikat dengan ibadah hanya 3 bulan saja. Akhir bulan Sya'ban untuk menentukan kapan puasa, akhir bulan Ramadan untuk menentukan kapan hari raya, dan akhir bulan Zulqa'dah untuk menentukan kapan kita wukuf pelaksanaan ibadah haji. Nah, menariknya, ketika sudah berjalan waktu sampai abad 21, kita masih ribut tentang posisi bulan untuk menentukan Ramadan dan Idul Fitri, antara ru'yah dan hisab. Anomalinya adalah ketika berbicara tentang waktu salat, tidak ada keributan antara ru'yah dan hisab. Dan saya sangat yakin muazzin yang kumandangkan azan subuh tadi tidak melihat fajar, hanya melihat jam saja. Oh, nyokawatir subuh. Sebagaimana saya yakin bahwa nanti siang ketika berkumandang azan duhur, itu muazzinnya tidak dulu berdiri tegak di bawah matahari untuk melihat apakah sudah tergelincir atau belum. Dan untuk hisab pada persoalan salat, enggak ada yang menggugat. Kita hanya ribut pada persoalan ibadah puasa saja. Pertanyaannya, kenapa tidak konsisten? Kalau memang harus ru'yah semua, kalau mau hisab semua. Ini anomali dalam cara berpikir kita untuk hanya sekedar menentukan identitas kita. Kami ahli hisab atau kami ahli ru'yah. Ini seharusnya menjadi sebuah ketukan kesadaran bagi kita di dalam beragama, bahwa yang kita ribut-ributkan itu ternyata kita tidak konsisten. Maka dalam hal ini Islam sudah memberikan jawaban sejak lama. Ketika ada khilafiyah di kalangan umat, maka pernyataan dari pemimpinlah yang menjadi rujukannya, referensinya. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Kalau pemimpin sudah menyatakan pendapatnya, maka segala bentuk khilafiyah di dalam mazhab itu ditinggalkan. Tapi sayangnya pernyataan ini hanya tinggal di dalam referensi,
tidak ada di dalam aksi. Maka nanti ketika datang bulan Ramadan, penentuan kapan puasa Ramadan itu kewenangan mutlak dari pemimpin. Maka di dalam kitab fikih, Ramadan itu masuk dengan dua sebab. Salah satu dari dua sebab. Sebab yang pertama, sempurnanya Sya'ban 30 hari, karena tidak ada tanggal 31 dalam kalender Hijriah. Beda dengan Masehi. Kalau sudah 30 hari bulan Sya'ban, yang ke-31 pasti satu Ramadan. Atau biru'yati adlin wahidin hilalahu, atau baru masuk Ramadan apabila ada seorang yang bersifat adil yang melihat hilal, dan itu bukan wajib puasa karena dia melihat hilal, tapi karena dia bersaksi di hadapan hakim dengan kalimat yang jelas, asyhadu anni ra'aitu hilala Ramadan, aku bersaksi bahwa aku sudah melihat hilal bulan Ramadan. Kalau kesaksiannya diterima oleh hakim, negara dalam hal ini, diumumkanlah oleh pemerintah berdasarkan kesaksian dari Tengku Masrul Aidi Al-Cekeungi bahwa di Cekeung sudah terlihat bulan, maka pemerintah menetapkan besok atau malam ini adalah satu Ramadan misalnya. Maka puasa Ramadan bukan karena saya lihat bulan, tetapi karena pemerintah menerima kesaksian saya. Dan dalam kasus saya secara personal, diterima kesaksian atau tidak oleh pemerintah, karena saya sudah melihat bulan, saya wajib berpuasa, tetapi orang lain tidak wajib ikut saya. Indah sekali beragama ini. Tetapi entah kenapa aturan-aturan yang seterang dan sesederhana ini tetap saja timbul perbedaan, tidak merujuk kepada pemerintah. Maka pemerintah punya kewenangan di bidang tersebut, sayangnya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka aturan-aturan ibadah kita dibuka ruang untuk masyarakat berbeda pendapat, padahal masyarakat kita paling tidak siap beda pendapat. Makanya ulama-ulama kita dulu yang menuntut ilmu sampai ke Arab, bukan sekedar mengaji, sampai mengajar ngaji di Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Ya Syekh Mudawwali Al-Khalidi, itu bukan hanya sekedar berguru ke Arab, tetapi menjadi guru di Arab. Bukan kayak ustadz-ustadz sekarang, hanya diberikan fasilitas karena barangkali bisa mempromosikan mazhab mereka ke orang-orang Indonesia, dikasih tempat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mereka dulu memang kapasitasnya diakui. Bayangkan yang terakhir itu ada Syekh Muhammad Yasin Al-Faddani, Musnidud Dunya. Itu bahkan ulama-ulama di Arab berguru kepada beliau. Beliau dulu seangkatan dengan almarhum Abu Yamdawali Al-Khalidi. Itu diakui di Arab keilmuannya. Bukan karena kasih sayang orang Arab supaya beliau menyebarkan ilmunya dikasih tempat, tidak. Memang kapasitas beliau mengharuskan beliau untuk mengajar di Masjidil Haram. Tapi luar biasanya, ketika pulang ke Nusantara, mereka nggak pulang ke Indonesia karena Indonesia belum ada waktu itu. Ketika pulang ke Nusantara, walaupun mereka sudah mengakses semua mazhab akidah dan mazhab fiqah, seolah-olah ada sebuah kesadaran bahwa masyarakat Melayu tidak siap berbeda pendapat. Seperti mereka bermufakat sebelum pulang. Ini ke Nusantara, untuk akidahnya versi apa kita ajarkan, yang fiqahnya versi apa kita ajarkan. Ternyata mereka sepakat, untuk akidah kita ajarkan Asy'ariyah, untuk yang fiqh kita ajarkan Syafi'i. Bukan berarti yang di luar itu salah, tetapi untuk memudahkan satu kurikulum, satu silabus. Kapan saya tahu? Ketika di tahun 2015 dapat undangan dari Kerajaan Kelantan. Ada sebuah kegiatan namanya Ijtima' Ulama Nusantara. Itu bukan Nusantara yang IKN Kalimantan, belum lain. Ijtima' Ulama Nusantara 2015. Diundang ulama-ulama dari negara-negara yang masuk kawasan Nusantara dulunya. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, dan lain sebagainya. Kumpul. Dan menariknya, ternyata semua negara-negara ini ada suku-suku yang mampu bertutur dengan bahasa Melayu, dengan barangkali dialek dan pengucapan yang berbeda.
Di ruang itulah saya baru tersadar ternyata semua ulama-ulama dari negara yang berbeda itu berbicara dengan akidah dalam bahasa yang sama dan fiqh dalam bahasa yang sama. Itu menunjukkan bahwa ulama-ulama Nusantara dulu bicaranya bukan hanya tentang Aceh, bukan hanya tentang Aceh Raya, bukan hanya tentang Cet Keung. Mereka berbicara tentang kawasan. Makanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu yang menerjemahkan kitab Mukhtasar dari Ihya Ulumuddin, kitab Syarus Salikin. Beliau orang Palembang, tetapi kuburan beliau ada di tengah hutan belantara di negeri Thailand. Kenapa? Ketika melihat ada penjajahan kolonial di Thailand terhadap bangsa Melayu, bangsa Champa barangkali, beliau ajak murid-muridnya untuk ikut berjuang ke sana. Ulama dulu adalah ulama pejuang, turun di medan dakwah dan turun di medan perang. Maka hampir semua pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita itu para ulama. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tengku Cik Ditiro, itu para ulama. Mereka yang dulu berjuang memerdekakan negeri ini. Tapi setelah Indonesia merdeka, pendidikan yang dipedulikan oleh pemerintah bukan yang dibangun oleh ulama, tetapi yang diasas oleh kolonial Belanda. Maka diadopsilah sekolah sebagai sistem pendidikan nasional. Padahal sekolah pertama dikenal sejak Belanda mengenal politik etis, politik balas budi. Sedangkan pesantren yang telah melahirkan pahlawan untuk memerdekakan bangsa dianaktirikan. Memang kita bangsa pengkhianat, mengkhianati sejarah sendiri. Ini anomalinya. Maka berjuanglah mereka untuk bagaimana memerdekakan negeri. Merdeka. Maka hari ini dalam perjalanan waktu kita melihat bagaimana kiprah-kiprah dunia pendidikan tersebut orientasinya berubah. Perubahan-perubahan itu kadang-kadang terstruktur. Kita diarahkan semuanya untuk seragam pada pemikiran bahwa anak-anak kita baru dianggap sukses apabila sudah diterima bekerja dan mendapatkan gaji. Tidak diarahkan pemikiran bahwa anak-anak kita itu dianggap sukses apabila mereka sudah menggerakkan potensi ekonomi. Maka dalam berbagai kesempatan saya selalu ulang-ulang, kita berharap bahwa anak-anak kita menjadi seorang wiraswastawan yang tangguh, seorang yang mampu menggerakkan ekonomi. Tetapi dalam prakteknya mereka yang menggerakkan ekonomi secara mandiri tidak pernah diapresiasi. Yang diapresiasi selalu orang yang sudah terdaftar menerima gaji. Maka kalau ada anak muda kita berwira swasta, buka usaha umpamanya kios di tepi jalan untuk berjualan, nggak pernah ada yang pesiju, baik keluarganya ataupun kampungnya. Jak ada pesiju, anu bapak pulan, bukan ganya kau buka usaha, mekat bak kios. Siapa yang dipesiju? Yang diterima jadi karyawan, yang diterima jadi honorer, jadi kontrak dan lain sebagainya. Maka kita anggap bahwa orang yang bekerja mandiri dengan keterampilannya itu orang-orang yang gagal. Ini anomali. Kita ingin menumbuhkan kewirausahaan tetapi tidak pernah mengapresiasi orang yang memulai wirausaha. Kita selalu mengapresiasi orang-orang yang mulai mencari kerja. Dan kita apresiasi habis-habisan pesiju, UBI, Tagalo. Maka orang-orang yang tidak pernah punya nomor induk merasa tersisih dari kehidupan. Bukan salah orang yang jadi karyawan, yang jadi pegawai, tetapi kesalahan kita ketika tidak memberikan apresiasi yang sama minimal kepada orang-orang yang berwirausaha. Ini kesalahan terstruktur di negeri kita. Maka apa yang terjadi? Rata-rata yang tamat sekolah itu berpikir untuk jadi pegawai. Rugi sekolah tinggi-tinggi kalau tidak jadi pegawai. Sedangkan yang tamat dari dayah, dari pesantren, itu tidak bisa berpikir jadi pegawai karena tidak ada ijazah. Maka akhirnya yang dari pesantren ini berwira swasta, yang dari sekolah mereka kemudian menjadi orang-orang yang ahli di birokrat. Selama itu saling membantu, simbiosis mutualis silahkan, tapi sayangnya kadang-kadang menjadi parasit. Yang birokrat mencekik yang wira swasta, yang wira swasta kemudian menyogok yang birokrat. Jadi terjadilah hal-hal yang buruk di negeri ini. Ini konsep dasar. Maka perbedaan kembali kepada persoalan khilafiyah tadi antara ru'yah dan hisab.
Ini menunjukkan ada distorsi keilmuan yang kita berhenti pada batas seolah-olah antara hisab dan ru'yat itu tidak bisa berjalan seiring. Padahal mereka saling mendukung. Untuk menentukan Ramadan, hadisnya jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kalian melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihat hilal. Kapan puasa? Kalau sudah terlihat hilal. Pertanyaannya, kapan melihat hilal? Berdasarkan kepada hisab. Oh, ini sudah 29 Sya'ban. Ya, sore nanti baru kita lihat hilal. Terlihat, kalau begitu puasa. Tidak terlihat, tidak puasa. Oh, ternyata pemerintah punya kebijakan yang berbeda, maka tetap keputusan pemerintah yang menjadi landasan hukum. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Karena itu di dalam Islam, pemerintah itu, penguasa, diberikan sebuah hak prerogatif yang tidak berlaku kepada orang awam. Kita-kita yang hadir ini, yang laki-laki, berkeluarga, punya anak gadis. Ketika tiba waktunya datang jodoh untuk menikah, saat ayah kandungnya ingin bertindak sebagai wali, ada syarat bahwa wali itu harus seorang yang adil. Apa makna adil? Seorang yang tidak fasik. Apa itu fasik? Al-khuruju minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Apa batas minimalnya? Seorang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat, atau seorang yang terus-menerus di dalam dosa kecil, tidak sah bertindak sebagai wali. Hari ini paling mengerikan ketika melihat prosesi pernikahan, karena banyak sekali orang laki-laki yang punya anak gadis dan mereka tidak menjaga batas standar ini. Setiap hari keluar pakai celana pendek, nyamun lagi-laginya celananya tuan kaji alihkan pilihan oleh ini. Kenapa? Karena bila setiap hari pakai celana pendek, dia terkonfirmasi sebagai orang yang fasik. Orang yang fasik begini tidak sah sebagai wali. Kita merasa sudah menikah, padahal tidak. Sebenarnya kita sedang berbuat zina, karena pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Maka orang tua kita di masa lalu membuat sebuah kebijakan, bahwa seorang wali yang tidak taat, seorang wali yang fasik, Tengku Imum dan KUA tidak bersedia menikahkan anaknya kecuali setelah dia bertaubat, dan bukti taubat tersebut minimal sebulan sebelum acara ijab dan qabul dia wajib absen sekar wajah ke masjid. Nyan bertekad semayang jemaah luhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Makanya masa lalu kalau ada orang-orang yang tidak pernah nampak ke masjid tiba-tiba sudah terlihat, yang insya-Allah bulan tu kamu kapah mitai baru mau kan. Kenapa? Indikasi bahwa anak perempuannya akan menikah. Menyahana getem pubut menan, maka Tengku Imum dan KUA tidak bersedia menikahkan. Dan sejahat apapun dia, sebatat apapun dia, setunggang apapun dia, tidak mudah untuk menanggung beban seorang anak gadis yang beranjak dewasa, bahkan melanjut usia tanpa ada suami. Ini dulu. Sekarang oleh KUA diturunkan standar untuk taubatnya seorang wali cukup menjelang ijab kabul. Iran nak semayang pak, nacik tiga go nya kiban, uro raya tiga, uro Jumat tiga, nya peh taubat ile. Asyhadu an la ilaha illallah. Tamong Islam letat. Pemerintah mengambil standar minimal. Jadi sehingga banyak para wali merasa gampang saya. Untuk ketika ijab kabul tertaubat letat dengan menanggung malu sedikit. Kenapa tidak kita ambil kebijakan kearifan orang tua di masa lalu agar ada peluang taubat selama sebulan? Orang menyekati bulan gejak masjid jamaah tapi itu akan dibentuk oleh pergaulan, oleh komunitas. Oh, enak juga kita datang ke masjid ya. Biasanya saya hanya jualan di kios saja, tapi begitu datang ke masjid kenal dengan Bapak Pulan yang beliau kepala dinas, kenal dengan Bapak Pulan yang beliau seorang direktur perusahaan Pulan, terakses kepada orang-orang yang hebat. Maka saya perhatikan, orang kalau sudah selesai dengan urusan dunia, mereka mulai fokus beribadah. Maka di kota-kotanya rata-rata orang sudah selesai dengan dunia, maka masjidnya makmur. Apalagi di Lambruscape, memang Darul Makmur nama masjid. Tapi yang belum selesai dengan dunia, yang tibuk minta dunia. Maka di daerah kami di Kota Madya Cekeng jarang masjid yang penuh. Apa yang dipikir akhirat dan dunia anaklah. Maka kalau kita berfikir tentang akhirat, dunia akan menyesuaikan. Ini konsep sederhana.
Ini anomali. Terjadilah pekerjaan perbuatan-perbuatan fasik tersebut karena luput dari perhatian dan pengawasan. Maka sayangnya, setelah berjalan waktu dalam pelaksanaan syariat Islam, Aceh belum mampu untuk menjadi model apapun. Aceh sudah 20 tahun lebih syariat Islam belum mampu untuk menjadi model apapun, kecuali sekedar nama syariah saja. Jadi apapun yang ada di Aceh, yang penting ada ujung-ujungnya syariah. Yang terakhir yang harus syariah itu adalah peringatan tahun baru Masehi harus syariah, kata MPU. Ya, boleh peringatan tahun baru, tapi harus sesuai dengan syariah. Bukan aja saya kena syariah, dah ada tam lonte je cik, lonte syariah. Ini anomali. Jadi kita tidak konsisten, tidak tahu dari mana harus memulai nilai-nilai syariah.